Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan mengulas sejenak topik yang akan menambah wawasan kita. Wanita di layar video ini bernama Marilyn Vos-Sevon. Dia cantik dan anggun. Marilyn pernah ikut serta dalam tes IQ di Universitas Stanford. Hasil tes IQ-nya menunjukkan angka 228, sangat tinggi dari kebanyakan orang pada umumnya. Angka ini masih menempati yang tertinggi hingga saat ini. Ini menunjukkan bahwa dia adalah salah satu orang terpintar di dunia. Pada akhir 1980-an, Marilyn membuka kolom di majalah bernama Ask Marilyn. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami audiensi atau pembaca, misalnya terkait logika, matematika, dan permainan asah otak, bisa bertanya kepadanya melalui surat. Tiba-tiba suatu hari Marilyn disemprot dengan nada sinis. Puluhan matematikawan bertarung dengannya selama 20 tahun pada masalah matematika yang sangat sederhana. Lantas, siapa yang menang dan kalah antara Marilyn dan puluhan matematikawan ini? Nanti akan saya jelaskan. Pada intinya, pembahasan matematika ini telah memberi dampak kuat pada perkembangan statistik, probabilitas, internet, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mendalam tentang mesin. Berikut mari kita mulai dari awal terkait perjalanan kisah seorang wanita cantik dan anggun yang mengubah kondisi manusia ini, yakni 3 tirai. Waktu kita putar kembali ke tahun 1970-an. Saat itu ada program TV yang sangat populer di Amerika Serikat bernama Let's Make a Deal atau Mari Membuat Kesepakatan. Host menempatkan 3 pintu di atas panggung, yaitu tirai A, B, dan C, di mana 2 di antara 3 tirai tersebut berisi seekor kambing dan salah satunya lagi berisi mobil sport. Ada kambing di belakang 2 tirai lainnya, dan jelas para pengunjung pasti ingin mendapatkan mobil sport. Awalnya aturannya relatif sederhana. Pengunjung secara acak memilih salah satu tirai dan host akan membukanya. Jika mendapatkan mobil sport, jelas pengunjung beruntung, seketika menjadi semangat dan melompat girang. Lalu berapa peluang untuk mendapatkan sebuah mobil sport? Siapapun bisa menghitungnya sepertiga. Tetapi entah mengapa host tiba-tiba membuat selingan yang tak terduga. Ketika seorang pengunjung memilih tirai 1, host tidak membuka tirai 1, tetapi membuka tirai 2. Di belakang tirai 2, adalah seekor kambing. Saat demikian, host tiba-tiba bertanya kepada pengunjung, apakah Anda ingin mengganti tirainya sekarang? Pengunjung itu pun tercengang. Memangnya ada perbedaan mengganti tirai atau tidak? Salah satu dari 3 tirai telah dibuka, hanya tersisa 2 tirai lagi. Peluang untuk tidak menggantinya adalah setengah. Jadi pengunjung itu tidak mengganti tirai pilihannya. Sayangnya di balik tirai 1 yang dipilih pengunjung ini adalah seekor kambing. Bukankah Marilyn salah satu orang terpintar di dunia yang disebutkan sebelumnya menyediakan kolom khusus untuk menjawab pertanyaan? Lalu, ada pembaca yang menulis surat kepadanya dan bertanya apakah dari sudut pandang probabilitas atau kemungkinan, haruskah pengunjung itu mengganti tirai pilihannya? Setelah direnungkan, Marilyn menarik kesimpulan yang tidak terduga. Menurutnya, pengunjung itu sebaiknya mengganti tirai pilihannya. Jika mengganti tirainya, kemungkinan mendapatkan mobil sport akan meningkat 2/3. Kali ini Marilyn diserang habis-habisan. Ada hampir 10.000 pembaca, di mana sekitar 1.000 pembaca bergelar PhD, menulis surat ke redaksi majalah untuk ikut serta dalam diskusi. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa Marilyn tak lebih dari penggemar sains yang tidak mengerti matematika sama sekali. Salah satu matematikawan bahkan mengatakan sesuatu dengan nada yang menusuk telinga. Dia mengatakan, sudah cukup banyak orang-orang yang buta matematika di Amerika. Kami tidak membutuhkan orang paling cerdas di dunia menyebarkan ilmu semu. Jelas ini merupakan pelecehan. Pertanyaannya, benarkah Marilyn itu salah? Kita harus melihat dulu bagaimana dia memecahkan masalah ini. Marilyn membuat sebuah gambar. Menurutnya permainan ini hanya akan menghasilkan 3 situasi berikut. Pertama,
pengunjung memilih tirai berisi mobil sport, kemudian host membuka tirai berisi kambing. Saat demikian, jika pengunjung memilih untuk mengganti tirainya, sebenarnya itu adalah tirai berisi mobil yang diganti dengan tirai tak bermobil, dan jelas pengunjung kalah. Kedua, pengunjung memilih tirai berisi kambing. Host pun membuka tirai berisi kambing, dan di balik tirai 3 sudah pasti berisi mobil sport. Pada saat demikian, jika pengunjung memilih untuk mengganti tirainya, maka ia mengganti tirai berisi kambing itu dengan tirai berisi mobil, dan ia menang. Ketiga, mirip dengan kondisi kedua. Pengunjung memilih tirai berisi kambing, host pun membuka tirai berisi kambing, dan di balik tirai 3 sudah pasti berisi mobil. Jika pengunjung memilih untuk mengganti tirai, ia juga akan menang. Ini sangat intuitif ditilik dari gambar. Dalam dua kondisi terakhir, pengunjung tetap akan memenangkan mobil sport dengan mengganti tirai. Kesimpulannya adalah selama tamu mengganti tirai, kemungkinan memenangkan mobil akan meningkat 2/3. Benarkah interpretasi Marilyn ini? Salah satu caranya adalah dengan membuktikannya secara eksperimental. Sekarang adalah era digital. Cara termudah dan paling intuitif adalah dengan menggunakan komputer untuk menghitung jawaban secara lengkap. Ada seorang master di internet yang merancang tautan program dengan kode Python. Saya lampirkan linknya di sudut kiri atas layar video. Versi Mandarin, versi bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mengunduh dan mencobanya. Kodenya 103 untuk versi Mandarin, dengan judul Vertifikasi dari Masalah 3 Pintu. Sebanyak 100.000 hasil dijalankan dengan program ini. Frekuensi memenangkan mobil tanpa mengganti pintu atau tirai adalah 33.115 kali. Sementara frekuensi memenangkan mobil tanpa mengganti tirai atau pintu adalah 66.885 kali. Dan dari hasil ini, tidak perlu didebatkan lagi, Marilyn benar. Kemungkinan memenangkan mobil setelah mengganti tirai meningkat 2/3. Tetapi sepertinya tidak benar. Hasil ini sangat kontraintuitif. Ini sedikit mirip dengan percobaan celah ganda kuantum. Jika ada yang mengamati kuantum, ia akan ke satu arah. Sebaliknya jika tidak ada yang mengamati kuantum, ia akan berjalan pada dua jalur secara bersamaan dan membentuk pinggiran interferensi. Mulai dari sini, soal ini mulai terasa sedikit metafisik. Mungkinkah saat host membuka tirai sekilas itu, probabilitas beralih secara otomatis ke tirai ketiga? Bagaimana mungkin? Soal 3 tirai di atas memang agak sulit dipercaya. Kita harus merenungkannya dengan pola pikir yang berbeda. Untuk menjawab pertanyaan ini secara lebih intuitif, kita menggandakan 3 tirai itu menjadi 6 tirai. Berikut mari kita mulai dengan sebuah cerita. Dikatakan ada seorang pria, sebut saja namanya Putra, ingin melamar pasangannya, sebut saja namanya Putri. Dia menginginkan cincin kawin seperti Doraemon. Doraemon tidak ingin membiarkan pria itu mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, jadi dia merancang pertanyaan pilihan ganda. Doraemon menyiapkan 6 kotak cincin, 5 diantaranya kosong. Hanya 1 kotak yang berisi cincin berlian. Doraemon meminta Putra memilih 1 kotak terlebih dahulu. Kemudian dia membuka 4 kotak kosong. Dia bertanya kepada Putra, apakah ingin mengganti kotak yang tersisa? Saat demikian, Putra menjadi serba salah. Dari sudut pandangnya, kemungkinan 2 kotak tersisa yang berisi cincin berlian itu sama, yaitu setengah. Lalu, apa bedanya meski ditukar juga? Katanya dalam hati. Doraemon pun menjadi gelisah karenanya. Lalu dia mengajukan soal lain. Dia meminta Putra untuk memilih dulu sebuah kotak, kemudian bertanya kepadanya, apakah dia ingin menukar kotak yang dipilihnya itu dengan 5 kotak lainnya. Tentu saja harus ditukar, kata Putra dalam hati. Namun sebelum ditukar, terlintas sebuah tanda tanya dalam benak Doraemon. Apakah kedua kondisi ada bedanya? Inilah inti masalah yang sebenarnya. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara kedua kotak tersebut, yaitu menukar 1 kotak dengan 5 kotak lainnya. Tetapi dalam hal 6 tirai tertutup, jelas perlu ditukar, karena kemungkinan menang setelah menukar kotak itu meningkat menjadi 5/6.
Pertanyaannya, membuka atau tidak kotak itu oleh Doraemon tidak akan mengubah hasilnya. Lalu mengapa kita berpikir kemungkinan kotak berisi cincin berlian itu masing-masing adalah setengah setelah Doraemon membuka 4 kotak tersebut? Untuk mencari tahu soal ini, kita harus menelusurinya lebih jauh. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1763. Seorang matematikawan Inggris bernama Thomas Bass telah meninggal selama lebih dari 2 tahun ketika itu. Teman-temannya menerbitkan karya anomertanya dengan judul Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances. Buku ini telah diabaikan selama lebih dari 100 tahun. Sampai pada awal abad ke-20, orang-orang baru menyadari Bass adalah sosok orang yang luar biasa. Ia jelas merupakan master segenerasi yang telah diremehkan orang-orang. Banyak ilmuwan saat ini berpikir bahwa Bass mungkin tidak menyadari betapa pentingnya teorinya itu. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk menerbitkan teori-teori ini semasa hidupnya. Apa sebenarnya teorema Bass itu? Yaitu suatu formula yang menjelaskan bagaimana caranya memperbarui sebuah probabilitas dari suatu hipotesis saat kita sudah menemukan suatu bukti atau petunjuk baru. Berikut kita lanjutkan cerita hari ini. Kita ambil contoh permainan melempar koin yang tidak asing lagi di telinga kita. Diceritakan Andy Lau ingin bermain permainan lempar koin dengan Chow Yun-fat dalam film God of Gamblers. Keterampilan judi Andy Lau sangat buruk, jadi dia memikirkan cara untuk memperpanjang permainan tanpa batas. Dia menantang judi dengan dewa judi, Chow Yun-fat, dengan melemparkan 10.000 koin. Dengan cara ini, tak peduli dia memilih kepala depan atau ekor belakang, kemungkinan setiap sisi yang muncul di antara 10.000 koin itu akan nyaris mendekati 50%. Andy Lau berpeluang besar bermain seri dengan dewa judi Chow Yun-fat. Ini adalah pendekatan probabilistik. Jika kita mengetahui sebab, kita dapat dengan mudah memperkirakan kemungkinan akibat atau hasilnya. Ini disebut forward probability atau probabilitas maju. Terkait teori kausalitas, sebelumnya pernah dibahas mata ketiga, jadi saya tidak akan membahas ulang di sini. Kita lanjut ke topik. Bagi teman-teman yang pernah menyaksikan film Hong Kong tahun 1980-an, God of Gamblers, yang dibintangi aktor Hong Kong Chow Yun-fat dan Andy Lau, pasti tidak asing lagi dengan dewa judi Chow Yun-fat. Dewa judi tetaplah dewa judi, banyak pengalaman. Hal pertama yang dia pikirkan bukan soal permainan tetapi keadilan dalam permainan. Terlintas dalam benaknya, jelas-jelas saya adalah dewa judi, tapi orang ini, Andy Lau, masih berani menantangnya bermain judi. Ini menunjukkan bahwa Andy Lau kemungkinan akan bermain curang. Bagaimana caranya? Alur cerita seperti ini kerap disajikan dalam film, yaitu menggunakan koin palsu yang sama di kedua sisinya, baik sisi koin depan atau belakang. Dewa judi bermaksud menggunakan formula Bass untuk menyimpulkan probabilitas terbalik. Berikut adalah teorema Bass. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bass adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bass, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Wikipedia. Formula ini sangat sederhana, kita juga bisa menguasainya. Setelah memahaminya, kita dapat menghitung probabilitasnya, di mana P adalah probabilitas dan A ditetapkan sebagai derajat kepercayaan. Misalnya pada awalnya, dewa judi Chow Yun-fat berpikir koin itu asli. Nilai wajarnya mendekati 1. Jadi dia memilih 0,9 sebagai nilai tingkat kepercayaan. Tetapi ada kemungkinan 0,1 koin itu palsu. Jadi B dianggap tidak dapat dipercaya. Selanjutnya dewa judi mulai menghitung probabilitas. Koin pertama muncul dengan sisi kepala. Dewa judi mengganti rumus H untuk mewakili sisi kepala. Dewa judi menghitung suatu nilai, probabilitas koin dimanipulasi, yaitu probabilitas kedua belah sisi koin adalah kepala kira-kira sama dengan 1,82
yaitu probabilitas kedua belah sisi koin adalah kepala kira-kira sama dengan 1 dikurangi 0,82, yaitu 18%. Lemparan koin kedua muncul kembali sisi kepala. Dewa judi menghitung bahwa kemungkinan koin dimanipulasi meningkat sebesar 31%. Lemparan koin ketiga masih mengarah ke sisi kepala. Kemungkinan koin dimanipulasi terus meningkat hingga 47%. Ketika lemparan koin keempat muncul lagi pada sisi kepala, probabilitas koin dimanipulasi menjadi 74%. Pada saat demikian, dewa judi meminta berhenti. Dia meminta untuk memeriksa koin sebelum melanjutkan permainan. Beginilah teorema Bayes menghitung probabilitas. Mereka lebih memperhatikan pengaruh subjektif yang disebut prior probability atau peluang awal. Ketika dewa judi memeriksa koin itu, dia menemukan tidak ada masalah dengan koin itu dan memang koin dua sisi, depan dan belakang. Dewa judi kemudian merevisi tebakan awalnya. Dia segera menarik probabilitas posterior, yaitu probabilitas yang direvisi atau diperbarui yang lebih masuk akal. Dia tahu bahwa setelah 10.000 koin lemparan, kedua belah pihak akan bermain seri. Melalui cerita singkat ini, kita secara singkat memperkenalkan perbedaan antara dua faksi dalam teori peluang, faksi probabilitas dan teorema Bayes. Berikut mari kita coba menjawab pertanyaan tentang cincin berlian putra di awal video. Mengapa kita berpikir bahwa peluang cincin berlian di dua kotak yang tersisa tetap saja setengah setelah Doraemon membuka 4 kotak kosong? Ini adalah pemikiran probabilistik yang menggunakan fakta objektif untuk menghitung probabilitas. Apakah pemikiran seperti ini salah? Sebenarnya tidak ada yang salah. Tak peduli apakah putra menukar kotak atau tidak, tetap saja tidak dapat mengubah fakta bahwa cincin berlian sudah ada di satu kotak. Jadi kita berpikir bahwa kemungkinan cincin berlian di dalam dua kotak itu sama-sama setengah, tetapi muncul kesimpulan yang bertentangan. Dalam masalah 3 tirai di atas, simulasi komputer telah memberi kita jawabannya. Jika pengunjung memilih untuk menukar tirai, peluang memenangkan mobil adalah 2/3, atau 2 kali lebih tinggi daripada tidak menukar tirai. Kenapa bisa begitu? Waktu kita tarik mundur ke tahun 1926, matematikawan Inggris Frank Ramsey mengemukakan sudut pandang di luar akal sehat. Dia mengatakan bahwa konsep yang disebut kepercayaan subjektif harus dimasukkan dalam probabilitas. Menurutnya, bahwa persepsi subjektif seseorang akan mempengaruhi hasil probabilitas. Berikut mari kita telusuri lagi cerita selanjutnya. Semasa sekolah, kita akan bertaruh siapa yang akan mendapatkan ranking pertama dalam ujian akhir. Menurut para siswa, pelajaran bahasa Inggris Orion sangat bagus. Dia akan mendapatkan ranking pertama. Tapi sebenarnya ini adalah pandangan yang sangat subjektif. Sementara itu Hera, peringkat kedua, juga berpeluang mendapatkan ranking pertama. Ada banyak faktor yang tidak pasti yang dapat mempengaruhi Orion. Misalnya Orion tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa hadir pada saat ujian. Atau Orion ingin mendapatkan hati Hera seperti yang tersirat di buku pelajaran. Merasa simpati dan sengaja menggagalkan peluang ujiannya untuk meraih ranking pertama. Jadi Orion belum tentu akan mendapatkan ranking pertama dalam ujian akhir ini. Dia hanya memiliki kemungkinan yang tinggi untuk meraih ranking pertama. Menurut Ramsey, setiap orang dapat menetapkan nilai probabilitas khusus untuk suatu hal. Jadi probabilitas subjektif itu bukan satu-satunya dan tidak sama bagi semua orang. Pandangan ini seketika membuat heboh begitu dicetuskan. Banyak orang mengkritik Ramsey, mengatakan bukankah pandangan Anda itu telah menjadi teori yang idealis? Bagaimana mungkin kesadaran subjektif dapat mempengaruhi perkembangan dunia objektif? Faktanya, semakin banyak ilmuwan percaya bahwa sudut pandang Ramsey itu sangat masuk akal. Tingkat kepercayaan subjektif itu memang ada. Mengakui probabilitas subjektif itu tidak mewakili idealisme. Interaksi antara manusia dan dunia selalu berubah. Probabilitas subjektif dapat lebih tepat menggambarkan dampak terhadap dunia dalam proses pemikiran manusia. Kita kembali ke 3 tirai di atas. Marilyn memang benar-benar sesosok wanita yang anggun sekaligus cerdas.
Dia dengan peka mendapati bahwa probabilitas itu objektif sekaligus subjektif. Ketika permainan hanya berlangsung sekali, kemungkinannya hanya setengah, jadi tidak masalah mengganti tirai atau tidak. Jika permainan terus berlangsung, itu akan menjadi kumpulan peristiwa. Kemungkinan menukar tirai untuk memenangkan mobil akan tanpa batas mendekati 2/3. Saya kutip sepenggal pepatah lama, "Jika Tuhan memberi Anda kesempatan lagi, saya akan memberitahu semua pengunjung untuk menukar tirai pilihan Anda." Ini bukan tahayul tetapi secara matematika. 3 tirai di atas seakan menggelitik kita untuk merenung. Ia memberitahu kita kebenaran yang sangat mendalam. Satu orang tidak dapat mengubah dunia, tetapi sekelompok orang dapat dipandang sebagai satu himpunan secara matematis. Kesadaran mereka akan mengubah kemungkinan bahkan mempengaruhi masa depan. Misalnya jika kebanyakan dari kita berpikir bahwa perang itu bertentangan dengan pri kemanusiaan, maka dunia akan menghindari perang dengan probabilitas tinggi. Bumi akan lebih dinamis jika sebagian besar dari kita memandang perlu untuk melindungi planet tempat bernaung kita. Ternyata keindahan masa depan dunia kita ini bergantung pada harapan baik kita untuk masa depan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.